Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rika Tiara Putri. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu PPh Pasal 21-26. Pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk pembayaran lain yang serupa yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini bersifat pemotongan atau pemungutan di mana pemberi kerja atau pihak yang membayar bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak. PPh 21 dihitung berdasarkan tarif progresif yang ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan Indonesia. Adapun objek PPh Pasal 21 yaitu 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas diperoleh pegawai tetap, 5. Imbalan kepada bukan pegawai seperti honor, fee, delel, 6. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, dan lain-lain. Apa saja pemotong PPh Pasal 21 yaitu 1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, 2. Bendahara pemerintah, 3. Dana pensiun, badan, dan bentuk usaha tetap. Ada beberapa tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21, 1. Penghasilan tahunan hingga 60 juta rupiah dengan 5%, 2. Penghasilan tahunan di atas 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dengan 15%, 3. Penghasilan tahunan di atas 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dengan 25%, 4. Penghasilan tahunan di atas 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah dengan 30%, 5. Penghasilan tahunan di atas 5 miliar rupiah dengan 35%. Note tarif tersebut berlaku jika memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Elemen PTKP pada PPh Pasal 21 sesuai dengan Aturan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101 bagi PMK.010 tahun 2016 besaran PTKP untuk tahun 2016 154 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi TK, 24.500.000 rupiah untuk tambahan wajib pajak yang kawin K0, 3, RP 4500000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga maksimal K3. Berikut contoh pelaporan SPT 1770S17770SS. Kunjungi laman https://www.pajak.go.id, kemudian klik login untuk masuk ke akun pribadi. Lalu masukkan nomor NPWP atau NIK, password, dan captcha dengan benar, lalu klik login. Wajib pajak sudah masuk ke dashboard atau homepage akun pribadi. Untuk melakukan pelaporan, klik tab lapor. Setelah itu, pilih e-filing untuk melakukan pelaporan dengan mengisi formulir SPT secara online di situs tersebut. Selanjutnya klik tab Buat SPT. Pada laman tersebut akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu diisi. Pertanyaan ini akan membantu wajib pajak untuk memilih formulir SPT yang sesuai, karena itu isi dengan benar. Alternatif lainnya, wajib pajak dapat memilih dengan panduan. Saat mengisi formulir SPT di e-filing DJP. Selanjutnya, wajib pajak perlu mengisi informasi penghasilan dalam negeri lainnya seperti menerima, bunga, sewa, royalti, dan sebagainya. Jika tidak memiliki, pilih tidak kemudian klik selanjutnya.
Pada laman selanjutnya, wajib pajak perlu mengisi informasi penghasilan luar negeri, penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final, informasi kejayaan, dan hutang pada tahun pajak tersebut. Selanjutnya, wajib pajak perlu mengisi ini jumlah tanggungan jika ada. Kemudian, wajib pajak perlu mengisi informasi mengenai pembayaran zakat atau sumbangan kegiatan wajib. Pada laman berikutnya, wajib pajak perlu mengisi informasi status kewajiban perpajakan, suami istri, dan golongan P3K. Kemudian, wajib pajak harus mengisi informasi jika memiliki pembelian PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri dan jika melakukan pembayaran PPh pasal 25. Pada laman berikutnya akan terpapang perhitungan pajak penghasilan wajib pajak selama tahun tersebut. Kolom tersebut sudah otomatis terisi sehingga wajib pajak hanya perlu memeriksa jika sudah sesuai dengan formulir 1721A1 atau A2 miliknya. Laman berikutnya akan muncul pertanyaan jika wajib pajak memiliki kurang atau lebih bayar yang merupakan hasil perhitungan pajak penghasilan di laman sebelumnya. Terakhir, wajib pajak akan dimintai pernyataan pertanggungjawaban atas seluruh pengisian data laporan SBT PPh pribadi. Ikuti instruksi terakhir dan wajib pajak pribadi berhasil melakukan dan menyelesaikan pelaporan SPT tahunan PPh pribadi. Lalu klik kirim ke email, setelah itu akan diminta kode verifikasi. Terakhir e-filing bukti, penerimaan elektronik atau penyampaian SPT elektronik dikirim melalui email.